Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya masih membahas tentang soal SKB bagi guru SD. Di sini mata pelajarannya matematika dengan materi yaitu main, modus, dan median. Oh ya teman-teman, saya mohon maaf karena jarang mengupload video karena ada beberapa hal yaitu terkait dia dengan kondisi kita yang pandemi. Jadi sebagai guru saya akan mempersiapkan materi-materi untuk siswa saya karena ada hal istilahnya kita belajar daring jadi butuh persiapan dan lain-lainnya. Dan bagi teman-teman yang mau out untuk hari Minggu besok jam 2 insya Allah waktu Indonesia Tengah, teman-teman cek caranya di bawah video ini ya. Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung ke soalnya saja ya. Kita mulai dari soal yang pertama yaitu nilai ujian suatu mata pelajaran diberikan tabel berikut. Jadi ini ada tabel yaitu nilai dan frekuensinya. Jika nilai siswa yang lebih rendah dari rata-rata dinyatakan tidak lulus, maka banyaknya siswa yang lulus adalah A2, B8, C10, D12, dan E adalah 14. Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang D, yaitu 12. Jadi hal yang utama kita lakukan tentu akan mencari nilai rata-rata. Untuk mencari nilai rata-ratanya bahwa nilai kita kalikan dengan frekuensi dan kita bagi dengan jumlah frekuensinya. Oke, jadi ini di sini tinggal kita mengkalikannya saja, berarti 3 kita kalikan dengan 5, ditambah 5 dikali 6, dan seterusnya sampai 1 dikalikan 10. Kemudian kita bagi dengan frekuensi atau jumlah frekuensinya dengan menjumlahkannya, yaitu 3 kita tambah 5, ditambah 4, ditambah 6, ditambah 1, dan ditambah 1. Jadi di sini 3 ditambah 5 itu hasilnya 15 sampai dengan 1 dikalikan 10-nya ini adalah 10. Kemudian frekuensinya itu jumlahnya adalah 20. Maka di sini tinggal kita menjumlahkannya berarti 15 ditambah 30. Kemudian ditambah 28 ditambah 48 ditambah 9 ditambah 10 itu totalnya adalah 140. Kemudian kita bagi dia dengan 20. Maka 140-nya dibagi dengan 20. Maka hasilnya adalah 7. Nah, kita sudah menemukannya rata-ratanya adalah 7. Jadi, untuk yang tidak lulus itu berarti nilainya di bawah 7. Nah, ya namun di sini ditanyakan adalah siswa yang lulus. Berarti rata-ratanya berarti nilainya di atas 7. Nah, nilai yang di atas 7 itu adalah angka 4 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 1. Jadi ini 4 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 1 adalah 12. Maka nomor 1 jawabannya adalah 12 yang D. Kita beralih ke nomor 2. Nilai ujian kemampuan bahasa dari peserta seleksi pegawai di suatu instansi diperlihatkan pada tabel berikut. Di sini ada nilai ujiannya dan frekuensinya juga. Kemudian, seorang peserta seleksi dinyatakan lulus jika nilai ujiannya lebih tinggi dari nilai rata-rata ujian tersebut. Banyaknya peserta yang tidak lulus adalah A11, B21, yang C32, kemudian yang D adalah 49, yang E adalah 81. Ini untuk nomor 2 jawabannya adalah yang E. Di sini untuk mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu ya. Jadi ini sama dengan caranya yang nomor 1, yaitu tinggal kita mengkalikan yang nilai dengan frekuensi, kemudian nanti kita bagi dia dengan jumlah frekuensi. Maka di sini untuk rata-ratanya adalah 5 kita kalikan 11 ditambah 6 dikalikan dengan 21, kemudian 7 dikalikan 49 dan 8 dikalikan dengan 23 ditambah dengan 9 dikalikan 16. Kemudian untuk frekuensinya 11 ditambah 21 tambah 49 tambah 23 ditambah 16. Maka hasilnya di sini adalah seperti ini. 5 dikalikan 11 sampai dengan 9 dikalikan 16 ini hasilnya adalah 55, 126, 343, 184 ditambah 144. Nanti kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 853. Kemudian frekuensinya itu jumlahnya adalah 120. Maka di sini adalah 853-nya ini kita bagi dia dengan 120, maka nilainya adalah 7,10. Ya, ini nilai rata-ratanya. Nah, di sini karena nilai rata-ratanya 7,10, maka yang lulus adalah nilai yang mencapai 8 dan 9. Ya, jadi karena ini nilainya 7,10, otomatis yang kita ambil adalah 8 dan 9.
Nah, dengan nilai adalah 23 ditambah 16 adalah 39. Berarti yang tidak lulus adalah 120 dikurangi dengan 39 adalah 81 ya. Jadi yang lulus itu adalah 39, sedangkan yang tidak lulusnya adalah yang 81. Maka nomor 2 ini jawabannya adalah yang E. Oke, kita beralih ke nomor 3. Nilai rata-rata dari 20 bilangan adalah 14,2. Jika rata-rata dari 12 bilangan pertama adalah 12,6 dan rata-rata dari 6 bilangan berikutnya adalah 18,2, maka rata-rata dari dua bilangan terakhir adalah A 10,4, yang B adalah 11,8, sedangkan yang C adalah 12,2, yang D adalah 12,8, yang E adalah 13,4. Nah, untuk nomor 3 jawabannya adalah yang B, yaitu 11,8. Jadi caranya seperti ini ya. Nilai rata-rata dari 20 bilangan adalah 14,2. Berarti ini tinggal kita mengkalikannya 20, kita kalikan dia dengan 14,2. Nah, nanti kita sama dengarkan. Kemudian jika rata-rata dari 12 bilangan pertama adalah 12,6. Jadi ini bilangan pertamanya 12-nya kita kalikan dia dengan 12,6. Kemudian rata-rata dari 6 bilangan berikutnya adalah 18,2. Nah, jadi ini rata-rata 6 bilangan ini kita kalikan dia dengan 18,2. Dan maka rata-rata dari dua bilangan terakhir adalah, nah, jadi ini rata-rata dari dua bilangan terakhir ini kan belum ada. Maka di sini adalah 2, kita kalikan dia dengan X. Ya, jadi susunannya seperti ini ya. Karena ini jumlah total dari bilangan itu adalah 20, otomatis kita akan meletakkannya di sebelah kiri. Kita anggap kiri aja, jadi 20 dikalikan dengan 14,2. Nah, sama dengan dari 20 soal itu ada yang disebut di sini adalah 12, kemudian ada yang 6 dan ada 2. Nah, kalau kita totalkan ini kan jumlahnya juga 20 ya. Nah, di sini masing-masing rata-ratanya itu kita kalikan. Nah, karena ini rata-rata dari dua bilangan terakhir belum ada, maka kita ibaratkan kita kalikan dia dengan X. Nah, di sini adalah hasilnya seperti ini. 20 kita kalikan 14,2, maka di sini hasilnya adalah 28,4. Kemudian sama dengan 12 kita kalikan dia dengan 12,6, maka di sini hasilnya adalah 151,2. Kemudian kita tambah dengan 6 dikalikan 18,2, itu hasilnya adalah 109,2 ditambah dengan 2X ya. Maka kita susun lagi 284 sama dengan 260,4. Ini jumlah antara 151,2 ditambah dengan 109,2. Kita tambah dia dengan 2X. Kemudian kita pindah-pindah posisi aja. Kalau masalah ini semua teman-teman pasti tahu. Jadi 2X sama dengan 284. 284 dikurangi dengan 260,4. Maka di sini hasilnya tentu adalah 23,6 kita bagi dia dengan 2, maka hasilnya adalah 11,8. Oke, kita beralih ke nomor 4. Pada ulangan matematika diketahui nilai rata-rata kelas adalah 58. Jika rata-rata nilai matematika untuk siswa prianya adalah 65, sedangkan untuk siswa wanita rata-ratanya 54. Maka perbandingan jumlah siswa pria dan wanita pada kelas itu adalah A 11 berbanding 7, yang B adalah 4 berbanding 7, yang C adalah 11 berbanding 4, sedangkan yang D adalah 7 berbanding 15, sedangkan yang E adalah 9 berbanding 2. Nah, untuk nomor 4 ini jawabannya adalah yang B, yaitu 4 berbanding 7 dengan caranya seperti ini. Oke, jadi ini ini rata-ratanya, nilai rata-rata kelas itu adalah 58, tapi kita tidak tahu kira-kira jumlah pria dan wanitanya itu berapa. Maka di sini untuk jumlah prianya kita ibaratkan seperti P ditambah W, karena ini kan dua gabungan, berarti P ditambah dengan W dikalikan dia dengan rata-ratanya yaitu 58. Kita sama dengarkan dengan jumlah prianya, kita kalikan dengan rata-rata prianya itu 65. Kita tambah dia dengan W, ini rata-rata jumlah wanitanya dikalikan dengan 54. Seperti yang saya katakan tadi, karena kita belum tahu kira-kira jumlah pria dan wanitanya berapa, maka kita ibaratkan seperti ini. Misalnya P ditambah dengan W seperti ini ya.
Oke, kita lanjut aja. Berarti ini P ditambah W otomatis P ditambah W dikalikan dengan 58 otomatis hasilnya adalah 58P ditambah dengan 58W sama dengan 65P. P dikalikan dengan 65 ini adalah 65P ditambah dengan W dikalikan 54 hasilnya ada 54W. Nah, di sini tinggal kita menggantikan posisinya saja, yaitu P bertemu dengan P-nya, tentu otomatis W kita pertemukan dia dengan W. Maka mereka akan pindah posisi semacam ini dengan 58P dikurangi dengan 65P sama dengan 54W dikurangi dengan 58W. Jadi di sini hasilnya adalah min 7P sama dengan min 4W. Jadi P per W. Jadi ini karena perbandingan otomatis ini adalah min 7 per min 4 ya. Supaya dia tidak hasilnya min, jadi prianya kita pindahkan posisi ke kanan dan wanitanya ke kiri, maka ini hasilnya juga sama yaitu 7 per 4. Nah, maka di sini yang nomor 4 perbandingannya di optionnya ya kita pilih adalah 4 berbanding 7 ya. Oke, kita beralih ke nomor 5. Nah, jadi untuk modus dari data dalam tabel berikut ini adalah ini interval dan frekuensinya ya. Jadi modus itu adalah angka yang sering muncul. Di sini optionnya adalah yang A adalah 70,2,5, kemudian yang B adalah 72,75, sedangkan yang C adalah 73,5, sedangkan yang D adalah 73,75, sedangkan yang E adalah 74,5. Jadi ini hasilnya yang untuk nomor 5 adalah yang C yaitu 73,5. Oke, jadi caranya adalah ini rumusnya adalah modus sama dengan TB ditambah dengan D1 per D1 ditambah dengan D2 dikalikan dengan P. Kemudian ini karena modusnya adalah 70,5, jadi ini kan modus adalah angka yang sering muncul, otomatis yang paling sering muncul adalah frekuensinya adalah 18. Kalau sudah seperti ini 18 ya kita bergeser aja ke intervalnya yaitu 71,75. Nah, ini langsung aja kita nilai tepi bawahnya atau di bagian atasnya itu adalah 70,5. Kalau tidak teman-teman caranya adalah 71-nya kita kurangkan dia dengan 0,5, maka juga hasilnya akan sama yaitu 70,5. Tapi saran saya kalau kita sudah mencari modusnya otomatis 18 dan intervalnya adalah 71,77 sampai 75, otomatis langsung aja kita sebut TB-nya adalah 70,5. Nah, di sini untuk D1-nya adalah 6, D1-nya itu adalah di bagian atasnya yaitu 18 kita kurangkan dia dengan 12, maka hasilnya adalah 6. Kemudian untuk D2-nya adalah 18-nya kita kurangkan dia dengan di bawahnya yaitu 14, maka di sini hasilnya adalah 4. Maka D1 per D1 ditambah dengan D2, maka disusun adalah 6 per 6 ditambah dengan 4. Sedangkan untuk P-nya adalah interval atau jumlah istilahnya jumlah interval yaitu panjang kelas yaitu 5. Maka di sini adalah 70,5 ditambah dengan 6 per 6 ditambah 4. Ini 6-nya kita kalikan dengan 5 maka hasilnya adalah 30. Maka di sini adalah 70,5 ditambah dengan 30 per 10. Maka di sini otomatis 30 dibagi 10 itu adalah 3. Maka 70,5 ditambah 3 sama dengan 73,5. Oke, lanjut ke nomor 6. Jadi ini saya menggunakan data yang sama, tapi ini yang ditanyakan berbeda. Ya ini untuk nomor 6 ini adalah median dari data dalam tabel berikut adalah A adalah 70,1, yang B adalah 71,2, kemudian yang C adalah 72,1, yang D adalah 73,2, sedangkan yang E ada 74,1. Oke, jadi untuk median ini kita cari istilahnya nanti jumlah rata-ratanya atau seimbangnya atau kuartil ya kalau tidak salah ya. Kalau untuk median itu nilai yang di tengahnya itu bisa dibagi menjadi 2. Makanya di sini untuk nomor 6 itu jawabannya adalah C yaitu 72,1. Dan caranya adalah atau rumusnya adalah median sama dengan di TB ditambah dengan setengah dikalikan dengan N dikurangi dengan Fx yaitu frekuensi kumulatifnya, kita kalikan dengan P, kemudian kita bagi dengan frekuensinya.
Oke, jadi untuk median itu untuk istilahnya mempercepat kita menjawab atau mempermudah kita menjawab ketika ada pertanyaan tentang median, otomatis nanti kita mencari adalah frekuensi kumulatifnya. Makanya di sini saya buat frekuensi kumulatifnya. Jadi di sini adalah jumlahnya adalah 8. Kemudian 8-nya kita tambah dengan 12, maka hasilnya 20. 20 ditambah dengan 18, hasilnya adalah 38. Kemudian 38-nya ini kita tambah dengan 14, maka hasilnya adalah 52. Dan di sini untuk rumus setengah per n-nya ini, maka kita gunakan adalah setengahnya kita kalikan dia dengan 52. Nanti maka hasilnya akan ketemu untuk setengah dikalikan dengan n-nya. Nah, untuk setengah dikalikan n yang tadi itu berarti 52-nya kita bagi dia dengan 2, maka adalah 26. Nah, untuk mencari nilai tepinya ini adalah 26-nya ini kita istilahnya memperhatikan posisinya angkanya itu di bagian frekuensi kumulatifnya itu. 26-nya itu berada di mana sih? Nah, 26 ini berada di angka 38 karena 26 itu total 26-nya itu ada di 38. Nah, otomatis untuk 38 ini tinggal kita geser aja untuk mencari intervalnya. Maka ketemulah intervalnya adalah 71 sampai dengan 75. Kalau sudah kita menemukan intervalnya seperti ini, otomatis kita pakai di atasnya itu untuk mencari TB-nya, yaitu 70,5 atau 71 dikurangi dengan 0,5. Tapi supaya maksudnya tidak lama mengurangkan, jadi langsung aja kita pakai 70,5. Nah, karena setengah dikalikan n-nya adalah 26, ya kita kurangkan. Nah, untuk frekuensi kumulatifnya itu kita menggunakan istilahnya nilai yang di atas tempat 26 itu. Nah, kan 26 itu tadi di angkanya adalah di 38, dan untuk frekuensi kumulatifnya kita pakai di atasnya yaitu 20. Nah, sedangkan untuk pernya itu berarti 26-nya ini kita pakai yang posisinya sejajar ya. 26 ini kan berada di 38, maka kita cari yang sejajarnya di frekuensi, maka ketemulah angkanya adalah 18. Nah, sedangkan untuk P-nya ini kan adalah panjang kelas, dan panjang kelas ini adalah 5. Nah, maka di sini tinggal langsung mengoperasikannya saja, yaitu 70,5 ditambah dia dengan 26 dikurangi dengan 20, itu hasilnya adalah 6. Kemudian kita bagi 18, nanti 6,6-nya dikalikan dengan 5, maka di sini hasilnya adalah 70,5 ditambah dengan 30 per 18. Nah, 70,5 ditambah dengan 30 per 18 ini hasilnya adalah 1,6. Jadi ini saya ambil angkanya 1 saja ya. Nanti untuk teman-teman tergantung optionnya ya, mungkin ada nanti soal yang mengambil 2 angka, nanti tergantung optionnya ya. Oke, jadi 70,5 ditambah dengan 1,6 ini maka hasilnya adalah 72,1. Oke, kita beralih ke nomor 7. Tes matematika diberikan kepada 3 kelas dengan jumlah siswa adalah 100 orang. Nilai rata-rata kelas pertama, kedua, dan ketiga adalah 7,8, 7,setengah. Jika banyaknya siswa kelas pertama 25 orang dan kelas ketiga 5 orang lebih banyak dari kelas kedua, maka nilai rata-rata seluruh siswa tersebut adalah... Oke, jadi ini jawabannya. Oke, saya bacakan opsinya dulu. Jadi yang A-nya adalah 7,60, sedangkan yang B-nya adalah 7,55, sedangkan yang C-nya adalah 7,50, sedangkan yang D-nya adalah 7,45, yang E-nya 7,40. Ini jawabannya untuk nomor 7 itu adalah yang B. Oke, jadi ini total jumlah 3 kelas yaitu adalah 100. Dengan rata-rata yang pertamanya adalah ini, misalnya ya, rata-rata pertamanya ini nilai rata-rata kelasnya itu yang R1-nya adalah 7, kemudian R keduanya adalah 8, R ketiganya adalah 7,5. Nah, sedangkan untuk N1-nya ini kita ibaratkan adalah jumlah siswanya, sedangkan untuk N1-nya itu jumlah siswanya adalah 25, terus jumlah siswa yang
N2-nya adalah X. Ya, ini karena kita tidak tahu ya. Di sini kan yang di soalnya itu adalah kelas pertamanya adalah 25 orang dan kelas ketiganya 5 orang. Nah, ini langsung mengatakan kelas ketiga 5 orang lebih banyak dari kelas kedua. Maka di sini untuk jumlah siswa yang kedua itu kita ibaratkan X karena tidak ada. Kemudian N3-nya adalah X ditambah 5 karena jumlahnya lebih banyak. Yang X3 yaitu banyaknya adalah 5 orang ya. Nah, jadi di sini tinggal kita mencari jumlah siswa terlebih dahulu ya. Jadi N-nya kan udah tadi, N-nya kita susun seperti ini ya. N sama dengan N1 ditambah N2 ditambah dengan N3. Nah, di sini kan jumlah seluruh siswanya adalah 100, sedangkan masing-masing jumlah siswa yang kelas pertama, kedua, dan ketiga itu kita susun seperti ini. 25 kita tambah dengan kan X, kita tambah dengan X ditambah dengan 5. Maka di sini hasilnya adalah 25 kita tambah dia dengan 5. Maka hasilnya adalah 30, kemudian X kita tambahkan dengan X, otomatis adalah 2X ya. Tinggal mengganti posisi saja, 2X sama dengan 100 dikurangkan dengan 30, maka X sama dengan 70 per atau dibagi dengan 2, maka X sama dengan 35. Nah, dari sini juga sudah kita bisa mengetahuinya bahwa nilai N1 sama dengan 25, N2-nya adalah 35, sedangkan yang untuk N3-nya adalah 40. Kenapa dia dapat 40? Karena dia lebih banyak 5. Berarti X-nya kan 35, tinggal kita tambahkan dengan 5, maka ketemulah hasilnya adalah 40. Oke, next, kalau kita sudah menentukan jumlahnya seperti ini, atau kita udah ketemu jumlah siswa per kelasnya, maka kita tinggal langsung mencari rata-ratanya, yaitu rata-rata yang untuk kelas pertama itu kan tadi 7, berarti ini 7 kita kalikan dia dengan 25, kita tambah dia dengan 8 dikalikan dengan 75, ditambah dengan 7,5 dikalikan 40 dibagi dengan jumlah siswa yaitu 100. Di sini hasilnya adalah 175 ditambah dengan 280 ditambah dia dengan 300 dibagi dengan 100. Maka di sini 175 ini kita jumlahkan sampai 300 ini, maka hasilnya adalah 755 dibagi dengan 100, maka di sini hasilnya adalah 7,55. Oke, kita beralih ke nomor 8. Tabel berikut ini menunjukkan usia 20 orang anak di kota A 2 tahun lalu. Jika pada tahun ini 3 orang yang berusia 7 tahun dan seorang yang berusia 8 tahun pindah ke luar kota A, maka usia rata-rata 16 orang yang masih tinggal pada saat ini adalah, jadi ini kita melihat data 2 tahun yang lalu ya. Jadi ini ada usia dan frekuensinya, dengan optionnya adalah A adalah 7 tahun, yang B adalah 8,5 tahun, sedangkan yang C adalah 3/4 tahun, yang D adalah 9 tahun, sedangkan yang E adalah 9/4 tahun. Oke, jadi ini untuk nomor 8 jawabannya adalah yang D, yaitu 9 tahun. Oke, jadi datanya akan berubah dengan perubahan usia, otomatis kan yang ditanya adalah sekarang, sedangkan yang di tabel ini adalah data yang lalu. Maka mereka tentu otomatis akan mengalami yang perubahan usia, tinggal kita menambahkannya aja, 5 ditambahkan dengan 2, 6 ditambahkan dengan 2, 7 ditambah dengan 2, 8 ditambahkan dengan 2. Maka di sini susunan usia mereka untuk 2 tahun atau yang sekarang ini adalah 7, 8, 9, dan 10. Nah, baru kita mencari pernyataan di sini. Jika pada tahun ini 3 orang yang berusia 3 tahun dan seorang yang berusia 8 tahun pindah keluar kota A, maka usia rata-rata 16 orang yang masih tinggal pada saat ini adalah, nah, karena 7 tahunnya 3 orang udah pindah, otomatis yang 7 tahun itu kan karena frekuensinya jumlahnya 3, otomatis ini adalah 0. Berarti nanti 7-nya kita kalikan dia dengan 0. Nah, sedangkan untuk umur yang 8 tahun berarti kan jumlahnya 5, tapi dia pindahnya 1. Maka di sini nanti frekuensinya berubah menjadi 4 ya. Nah, maka disusunlah seperti ini untuk mencari rata-ratanya. Berarti ini karena 7 tadi itu kita kalikan 0, otomatis udah hasilnya 0. Sedangkan untuk usia 8, kemudian pindah 1, sisanya 4, otomatis ini 8 dikalikan dengan 4. Kemudian kita tambahkan dengan 9 dikalikan dengan 8. Kita tambah dengan 10 dikalikan 4, dengan jumlahnya adalah 16 ya. Jumlahnya adalah 16.
Oke, jadi ini 8 kali 4 itu hasilnya 32, karena kemudian 9 dikalikan 8, 72, 10 dikalikan 4 adalah 40. Nah, maka ini 32 sampai dengan 40 ini nanti kita jumlahkan, baru kita bagi dia dengan 16. Maka 144-nya ini kita bagi dia dengan 16, maka hasilnya adalah 9 tahun ya. Oke, kita beralih ke nomor 9. 3 kelas A, B, dan C berturut-turut terdiri dari 10 siswa, 20 siswa, dan 15 siswa. Rata-rata nilai gabungan dari ketiga kelas adalah 55. Jika rata-rata kelas A dan C berturut-turut 65 dan 65, maka rata-rata nilai kelas B adalah, oke, jadi yang A adalah 45, yang B adalah 47, sedangkan yang C adalah 48, yang D adalah 50, yang E adalah 54. Jadi untuk nomor 9 ini jawabannya adalah yang B, yaitu 47. Dengan seperti ini ya, istilahnya ini 3 kelas ya, jadi berturut-turut untuk terdiri dari 10 siswa, 20 siswa, dan 15 siswa. Jadi kita ibaratkan seperti ini ya, NA sama dengan 10, NB 20, NC sama dengan 15. Dengan rata-rata ketiga kelasnya adalah 55. Kemudian dengan rata-rata per kelasnya, yaitu untuk rata-rata yang kelas A itu adalah 56, sedangkan yang untuk B karena belum diketahui kita anggap X, kemudian yang C-nya adalah 65. Maka kita susun seperti ini. Rata-ratanya adalah tinggal kita mengkalikannya saja. Jadi NA dikalikan dengan RA ditambah dengan NB dikalikan RB ditambah NC dikalikan dengan RC dibagi dengan total siswa. Nah, maka di sini karena rata-ratanya sudah ditemukan adalah 55, baru kita sama dengan, berarti 10 dikalikan dengan 56 ditambah dengan 20 dikalikan dengan X ditambah dengan 15 dikalikan dengan 65. Kita bagi dengan 10 ditambah dengan 20 ditambah 15, maka di sini hasilnya adalah 55 sama dengan 10 dikalikan 56. Ini hasilnya adalah 560, baru kita tambah dia dengan 20X ditambah dengan 975 dibagi dengan 45. Disusun hasilnya seperti ini. 45-nya karena ini per, otomatis kita kalikan dia dengan 55, maka di sini 55 kita kalikan dengan 45, maka di sini hasilnya adalah sama dengan 1535 ditambah dengan 20X. 55 dikalikan 45 hasilnya adalah 2475 sama dengan 1535 ditambah dengan 20X. 20X sama dengan 2475-nya kita kurangkan 1535. Ini udah pindah posisi ya. Jadi X sama dengan 940 dibagi dengan 20, maka hasilnya adalah 47. Oke, kita beralih ke nomor 10. Dari 64 orang siswa yang terdiri dari 40 orang siswa kelas K dan 24 orang siswa kelas L, diketahui nilai rata-rata matematika siswa kelas K adalah 7,2 dan nilai rata-rata siswa kelas L adalah 1,5, lebih tinggi dari nilai rata-rata seluruh siswa kedua kelas tersebut. Nilai rata-rata matematika siswa kelas L adalah A 8,8, sedangkan yang B adalah 9,0, yang C 9,2 dan D 9,4 dan E adalah 9,6. Maka di sini untuk nomor 10 jawabannya adalah yang E, yaitu 9,6. Oke, jadi di sini untuk jumlah siswa untuk NK ini adalah 40, kemudian NI satunya ini adalah jumlahnya, NL-nya adalah 24. Oke. Kemudian rata-ratanya untuk K ini adalah 7,2, sedangkan RL-nya ini adalah X per RI ya. Sini rata-rata kedua kelas adalah RI dikurangkan dengan 1,5 ya. Jadi di sini kita mencarinya. Jadi ini rata-ratanya adalah RI-nya belum kita ketahui ya. Karena di sini mengatakan adalah dan nilai rata-rata siswa kelas L adalah 1,5 lebih tinggi dari nilai rata-rata seluruh siswa kedua kelas tersebut. Nah, sedangkan di sini untuk rata-rata kedua kelasnya ini belum kita menemukannya. Berarti maksudnya udah ada ketentuannya tapi belum kita menemukan nilainya, terutama yang rata-rata dari
L tersebut ya. Maka di sini adalah untuk rata-rata kedua kelasnya itu kita ibaratkan adalah RL dikurangi dengan 1,5 karena rata-rata nilai kelas L itu lebih tinggi dari rata-rata kedua kelas. Otomatis kalau dia rata-rata I lebih tinggi, otomatis harus kita kurangkan. Nah, kalau dia rata-rata kedua kelas itu lebih tinggi, otomatis ini nanti pengoperasiannya juga berbeda, atau nanti kita tambah dia supaya dia lebih besar nilainya dari rata-rata kelas L. Nah, di sini kan yang diketahui adalah rata-rata nilai kelas L itu adalah 1,5 lebih tinggi dari rata-rata kedua kelas tersebut. Makanya di sini untuk rata-rata kedua kelasnya itu kita kasih dia RL dikurangi dengan 1,5. Nah, maka di sini kita susun adalah rata-rata sama dengan N jumlah siswanya kita kalikan dia dengan rata-ratanya ditambah dengan sama N dan R juga ya, ada yang K dan L ya. Maka di sini pernya adalah jumlah siswa ditambah dia dengan jumlah siswa K ditambah dengan jumlah siswa L. Nah, di sini RL dikurangi 1,5 sama dengan 40 dikalikan dengan 7,2 ditambah dengan 24 dikalikan dengan RL per 40 ditambah 24. Kemudian RL dikurangi 1,5 sama dengan 288 ditambah dia dengan 24 RL dibagi dengan 64. Nah, di sini baginya itu 64-nya ini nanti kita kalikan dengan RL dikurangi dengan 1,5, maka hasilnya adalah 64 RL dikurangi dengan 96 sama dengan 288 ditambah dengan 24 dikalikan dengan X. Jadi RL ini saya anggap nanti X ya. Oke, di sini 64R tinggal kita pindahkan posisinya saja ya. Ini boleh X, kita anggap X, boleh langsung aja RL. Makanya di sini diketahui yang paling atasnya itu saya kasih X atau RL ya. Nah, di sini tinggal kita memindahkan posisinya saja. Berarti ini 64 RL dikurangi dengan 24 RL sama dengan 288 ditambah dengan 96. Maka di sini 64 dikurangi dengan 24, maka di sini adalah 40 RL sama dengan 384. RL-nya sama dengan 384 sama dengan 384-nya dibagi dengan 40, maka RL-nya adalah 9,6. Nah, maka nanti kalau yang ditanyakan adalah kira-kira rata-rata kedua kelas, otomatis nanti RL-nya nanti 9,6-nya nanti kita kurangkan dia dengan 1,5, maka nanti ketemulah dia rata-rata kedua kelas tersebut ya. Oke, sekian dulu. Mohon maaf untuk nomor 10 ini mungkin agak belibet ya, tapi nanti teman-teman silakan memperhatikannya. Insya Allah ini gampang. Oke, jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silakan beri kritik dan saran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.